Adrianus, kembali lagi bersama saya Adrianus. Saya dari Parodi Akuntansi, seperti biasa dari kelas 2 dengan NIM 20G10051. Akan buat video reaction tentang seminar kemarin yang dibawakan oleh Santo Francisca Romana Hulingsi yang bertemakan tentang cinta kasih. Jadi pesan yang disampaikan oleh narasumber kemarin itu adalah bagaimana kita menghayati cinta kasih terhadap negara kita yang berideologi Pancasila, dan bagaimana kita mengaplikasikan agama kita dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghormati agama lain. Oke, jadi bicara tentang kasih itu tidak kata, menurut narasumber itu tidak ada henti-hentinya dan mengasihkan. Ada saja bahan yang menarik dan tidak ada habisnya. Dan perbuatan kasih sebenarnya sudah kita dapatkan teman-teman di keluarga kita masing-masing dengan latar pendidikan, agama, dan lingkungan yang berbeda. Dan di kemarin kita juga menelusuri sejarah Pancasila sebagai negara yang sangat panjang sekali perjalanannya hingga akhirnya menjadi akulturasi budaya yang dapat menerima datangnya kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan semua agama-agama lain yang dibawakan awalnya di Indonesia ini oleh kerajaan Mula Warman atau kerajaan Kutai yang kerap memberikan sedekah pada Brahmana untuk makmur negara dan rakyatnya. Jadi itu awal-awal Indonesia mendapatkan agama. Dan dalam kitab Negara Karta Agama menurut Empu Peranca terdapat Pancasila, sedangkan Sutasoma yang dibawakan oleh Empu Tantolar. Dan ada juga yang bahas tentang persatuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Dharma Bang Tuada, yang berarti itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan adanya, sebab tidak adanya agama memiliki Tuhan yang berbeda. Dan tujuan Pancasila menurut filosofi Dirakarya itu manusia terhubung dengan alam dan alam dengan manusia menerima nasibnya, tapi juga ia tidak memberikan arti dan makna Dirakarya yang mengistilahkan pengertian budaya dan membudayakan. Yang kata lain, manusia cenderung bersatu dengan bentuk komunikasi yang sama, menyatukan cinta kasih, dan panci adalah waktu penyelewengan dari cinta kasih. Mari kita bahas tentang kodrat manusia menurut Triwangkara, yaitu adanya bersama dengan cinta kasih kepada Tuhan, Pancasila sebagai dalil filsafat, berarti bahwa manusia bersama adalah cinta kasih yang menyatukan wujud dan peri kemanusiaan. Cita manusia yang dalam mengakui bahwa adanya keterbatasan, tetapi dari pula adanya kasih. Hidup itu berproses antara realitas jahat dan ambivalen. Karena itu manusia diajak untuk bersikap diskretif menuju Allah, jiwa satu dengan Allah melalui keseimbangan dalam doa dan karya. Tentang sila ketiga yang dibawakan oleh Diakarya, bahwa apapun yang dimaksud persatuan adalah dengan menyadari unsur dari manusia, satria dan benowo atau si jahat, sisi baik dan sisi gelap atau sisi jahat. Terus mendapat cinta kasih dari berbagai agama. Saya akan menjelaskan. Sejak lahir kita diajarkan untuk dibesarkan cinta kasih dan tulus dari orang tua. Setelah kita besar, apakah kita sudah menerima cinta kasih? Itu pun yang ditanyakan oleh suster kemarin. Apakah kita di dalam masa remaja ini kita masih membawa cinta kasih, terutama pada sesama kita? Terus cinta kasih itu adalah sebuah kata yang terpadu yang terkandung dalam cinta dan kasih. Dalam mengasihi sudah terkandung mencintai dan kepuasan pada suatu objek, sedangkan kasih sendiri itu adalah perasaan cinta yang tulus terhadap suatu objek. Kenapa dalam ekspresi sikap ini disebut kasih? Kita selalu akan bertanyakan. Ajaran kasih memiliki posisi yang amat penting dalam agama Buddha. Saya akan menjelaskan dulu dari agama Buddha nih pertama. Jadi cinta kasih apabila dikembangkan dengan baik maka akan menciptakan keharmonisan di alam semesta, yaitu keharmonisan terhadap manusia dan binatang dengan tumbuhan dengan manusia, atau bahkan keharmonisan antara makhluk dengan makhluk yang lain.
Ajaran cinta kasih itu memiliki posisi yang sangat penting dalam agama Buddha. Cinta kasih apabila dikembangkan dalam baik, maka itu akan menciptakan keharmonisan di alam semesta, yaitu keharmonisan antara manusia dengan binatang dengan tumbuhan, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan cinta kasih itu adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dan tidak terbatasnya untuk orang-orang yang tidak memandang belakang seorang dengan mengharapkan timbal balik. Artinya segenap alam dan makhluk hidup yang ada di dunia ini harus kita cintai. Metta itu adalah persaudaraan menurut agama Buddha, persahabatan, pengorbanan, dan mendorong kemauan baik, memandang makhluk yang lain sama dengan dirinya sendiri. Itu ada di Dhammasurikiri 2004 ayat 21. Itu menunjukkan bahwa dengan melaksanakan cinta kasih maka akan dapat tercipta keharmonisan. Masih agama Buddha, berdasarkan Guntara, manfaat dari mengembangkan cinta kasih adalah tidak ada api, tidak racun maupun pedang di antaranya yang melukai. Jadi mereka menganggap semua itu adalah saudara, tidak ada pedang, tidak ada perselisihan di antara kita. Oke, itu dari agama Buddha. Sekarang saya membahas agama Hindu. Tentunya makna kasih dari ini adalah cinta. Dalam mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, kepuasan terhadap suatu objek, sedangkan kasih itu adalah perasaan cinta yang tulus. Untuk mencapai keseimbangan cinta kasih itu dapat diwujudkan hubungan vertikal dan horizontal menurut agama Hindu, yang dibutuhkan pemikiran secara arif dan bijaksana. Di satu sisi dituntut berbagai rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual, terutama dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sebagaimana pencipta alam semesta menggerakkan isinya, dan jalan terbaik bagaimana mensinergikan emosi spiritual terhadap cinta rasional dalam hal relevansi keseimbangan cinta kasih dengan abad modern yang lebih difokuskan kepada kualitas sumber daya manusia. Jalan terbaik itu adalah bagaimana mensinergikan emosi spiritual dengan sikap rasional dalam relevansi keseimbangan cinta kasih dalam abad modern yang lebih difokuskan terhadap kualitas sumber daya manusia. Adapun di agama Hindu yang menjadi pojok cinta kasih yaitu adalah semua ciptaan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ciptaan Tuhan dapat digolongkan dalam tingkatan sesuai ekstensinya atau kemampuannya, yaitu adalah Eka Pratama adalah makhluk hidup yang memiliki suatu aspek kemampuan berupa bayu tenaga hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Oke, sekarang saya akan bahas tentang cinta kasih dalam agama Katolik, agama yang saya minati. Jadi berhubungan dengan Katolik, cinta itu dimaksudkan adalah cinta kasih. Sumber cinta kasih adalah teladan Yesus Kristus sendiri. Tanpa cinta kasih yang dilakukan Yesus, maka tidak ada keselamatan. Sebab karena cintanya, Yesus rela sengsara dan wafat di kayu salib. Cinta diartikan dengan gairah yang menyenangkan, perasaan bahagia yang kita rasakan dengan rasa kalau kita sebutkan itu adalah jatuh cinta. Cinta seperti ini adalah suatu yang berlangsung biasanya kurang dari 1 tahun, kecuali benar-benar digantikan oleh cinta sejati yang biasanya berakhir dengan hubungan yang retak atau kacau atau gagal. Dalam Alkitab menunjukkan bahwa cinta kasih itu adalah berasal dari Allah. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah cinta kasih. Cinta adalah salah satu ciri utama dari Allah. Demikian juga Allah telah menganugerahi kita dengan kapasitas atau kemampuan untuk mencintai atau mengasihinya, karena kita diciptakan menurut gambarnya. Saya akan mengutip salah satu kitab dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih agape ini telah diungkapkan oleh Allah atau Kristus yang menyediakan keselamatan dan kemampuan yang diberikan oleh kita. Di Katolik juga ada
itu hampir sama dengan Kristen, bahwa cinta kasih itulah mengasihi sesama kita, di mana kita diajarkan untuk cinta sesama, lalu membedakan agama, ras, dan latar belakang. Sekarang saya akan bahas tentang Islam. Jadi dasar kerajaan Islam itu adalah karakter individu Muslim, raja kecintaan terhadap kelompok sosial dan daerah yang mereka diami. Budaya Islam mengekat derajat orang bawahan dengan ukhwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, dengan menempatkan yang lain dengan kedudukan yang sama, berarti sama tinggi sama rendah. Bagaimana ajaran Islam mengenai cinta persaudaraan yang diwartakan dalam agamanya? Menurut agama Islam itu cinta adalah bahasa, merupakan perasaan suka sesekali dan senang sesekali. Cinta secara istilah merupakan rasa kasih sayang yang muncul dari lubuk hati yang terdalam untuk rela berkorban dan mengharapkan tanpa mengharapkan imbalan ataupun apapun dari siapapun itu, kecuali dari Allah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Tabah ayat ke-24, yang artinya jika bagi bapak-bapak atau pembesar, nenek moyang, anak-anak, saudara, istri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugian dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatang keputusan atau azabnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Cinta kasih menurut agama Islam juga terdapat di dalam Al-Quran, yang berarti dengan nama Allah yang Maha Besar atau Maha Penyayang, ada di Al-Fatihah. Dan materi keterkaitan terhadap Pancasila itu adalah pertama itu dapat kita lihat dalam sila ketuhanan, di mana adanya ketuhanan dalam dasar semua sila. Dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah sila yang perikemanusiaan. Sila ini menunjukkan realitas yang dialami oleh manusia sebagai bersama dengan nilai cinta kasih, menghormati dan menjunjung tinggi sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang bicara kebangsaan menjadi spesifikasi dari peri kemanusiaan. Artinya melalui proses pembangsaan kemanusiaan dalam hidup negara yang saling membantu dan mengembangkan unsur-unsur keberagaman menjadi nampak. Sila keempat, itu kerakyatan yang oleh hikmat, kebijaksanaan, kemanusiaan, perwakilan. Dalam sejatinya Pancasila ini menunjukkan melalui sila demokrasi, yang bagaimana mengadakan kesatuan dengan saling menghormati dan menerima sesama dengan sebagai pribadi dengan segala hak dan kewajibannya. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang isinya ini adalah perihal untuk memiliki dan menggunakan barang-barang atau material yang menunjukkan syarat dan alat kelengkapan hidup manusia secara bersama. Oke, jadi itu adalah rekomendasi kemarin dan video reaction dari saya. Jadi maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih.